Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Dalam seminggu, 8 rumah di Depok, Jawa Barat dibobol perampok. Ya, perampokan diduga dilakukan oleh pelaku yang sama karena menggunakan modus yang cukup mirip. Warga perumahan Taman Anyelir, Kalimulia, Depok, Jawa Barat resah setelah dalam sepekan terakhir terjadi 8 aksi pembobolan rumah. Teror pembobolan rumah di perumahan Taman Anyelir 2 dan 3 diduga dilakukan oleh pelaku yang sama. Salah satu korban pembobolan rumah menyebut modus dan sasaran barang yang dicuri mirip dengan peristiwa sebelumnya. Pelaku diduga beraksi dengan memanjat pagar dan merusak jendela, mengunduh laptop, handphone, dan sejumlah uang. Kabarnya selain Bapak ada rumah lain ya Pak? Di belakang rumah saya Pak. Jadi di belakang rumah itu kan, ini kan belakang rumah persis nih ada rumah Pak Ari. Nah itu dia juga, saya nggak tahu persisnya di rumah Pak Ari duluan atau rumah saya baru ke rumah saya. Jadi kalau dari CCTV sih jam 3 dia keluar lewat samping, lewat pagar samping nih. Turun gitu, kelihatan dari CCTV depan rumah gitu, karena CCTV-nya di depan, di samping nih kan. Hingga kini, kasus perampokan ini masih diselidiki aparat Polsek Sukmajaya Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR bersama dengan tim evaluasi pembangunan bendungan meninjau bendungan Ameroro di Desa Tasemandi, Uepai, Konawe, Sulawesi Tenggara yang kemudian ambles akibat longsor pada pekan lalu. Hasilnya, proyek strategis nasional itu dinyatakan aman dan dapat kembali dilanjutkan. Kementerian PUPR melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kondisi bendungan Ameroro usai salah satu bagian konstruksi proyek strategis nasional itu ambles akibat terjadi longsor. Dari hasil pengamatan, longsor terjadi pada bagian sisi kiri luar pembangunan bendungan, sehingga masih dinyatakan kategori aman. Karena dinilai tidak mengganggu struktur utama, proyek strategis nasional senilai 1,5 triliun ini juga dapat kembali dilanjutkan. Terjadi itu terletak di sisi hilir di samping daripada bagian ataupun pelimpah ataupun spillway ya, dan itu tidak membahayakan sama sekali terhadap struktur bangunan bendungan yang ada karena hanya berukuran 5 kali 10 meter saja. Penanganan kondisi seperti ini kita akan menggunakan metode staging construction. Jadi kita bertahap ya. Kita kan itu tingginya sekitar, kalau tinggi total longsoran itu sekitar 7 meter kurang lebih. Jadi kita menggunakan staging construction ya. Kita berlahan dari atas, kita safety short grade ya, safety sementara. Setelah itu baru kita akan kalau ini sudah aman kita akan turunkan. Sebelumnya, video amblasnya bendungan Ameroro yang merupakan salah satu proyek strategis nasional ini viral di media sosial dan banyak mendapat sorotan dari warganet. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kekeringan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terus meluas seiring berlangsungnya puncak musim kemarau. Ribuan keluarga krisis air bersih. Sementara itu di Jakarta, puluhan kepala keluarga mengalami kesulitan air bersih. Salah satu daerah yang dilanda krisis air bersih akibat kekeringan ini berada di Desa Bareng, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga menerima dropping bantuan air bersih dari pemerintah kabupaten setempat. Hingga saat ini tercatat ada 44 desa yang tersebar di 16 kecamatan dilanda krisis air bersih. Sementara itu, puluhan kepala keluarga di Kalideres, Jakarta alami kesulitan air bersih selama 3 pekan. Meski begitu, bantuan air bersih masih berdatangan dari Pamjaya dan pihak kepolisian. Selama 3 minggu ini tuh air nggak keluar lah. Sekarang tuh saya bersyukur dapat bantuan, udah 1 minggu ini udah dapat bantuan tuh, bantuan air. Warga berharap pihak Pamjaya segera menormalkan aliran air bersih ke rumah-rumah warga. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras naik gila-gilaan. Harga beras medium dan juga premium naik signifikan, saat ini mencapai Rp12.500 per kilogram. Sedangkan beras premium mencapai Rp14.500 per kilogram.
Harga beras di Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk jenis beras medium Ramos dengan harga Rp12.000 per kilogram, sedangkan jenis lainnya Rp11.500 per kilogram. Sedangkan kemudian untuk jenis beras premium Ramos di harga Rp15.000 per kilogram. Meski harga beras terus-menerus naik, namun pembeli tetap membelinya karena sudah menjadi kebutuhan utama. Salah satu penyebab harga beras naik karena fenomena El Nino dan kemarau panjang sehingga petani mengalami gagal panen dan berdampak pada mahalnya harga beras. Diharapkan pemerintah lebih gencar dan masif dalam menangani permasalahan komoditas harga beras. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan kenaikan harga beras, sudah bergabung bersama kami Dilami Aulia di Pasar Senen, Jakarta. Ya, selamat siang Dilami Aulia, bagaimanakah pembeli menyikapi kenaikan harga beras saat ini di sana? Ya, selamat siang Pram, Ocha dan juga pemirsa, terutama memang tentunya respon dari masyarakat terkait dengan kenaikan harga beras yang terjadi ini sangatlah begitu sebal ataupun kesal karena memang harga beras di kawasan saya tempat menggambarkan di Pasar Senen Jakarta Pusat ini naik Rp2.000 per kilogramnya. Nah, untuk beras harga medium ada di harga Rp12.000 yang awalnya ada di harga Rp10.000, sementara untuk beras premium yang awalnya ada di harga Rp12.000 kini naik menjadi Rp14.000 hingga Rp15.000. Tentunya beras menjadi suatu kebutuhan pokok begitu yang sangatlah penting bagi mereka sehingga mereka harus merogoh kocek lebih banyak untuk membeli beras tersebut. Adapun memang dari pedagang mengemukakan bahwa kenaikan dari harga beras ini sudah berangsur selama berbulan-bulan. Adapun respon dari pedagang ini mengatakan omset mereka menurun karena jumlah harga beras yang cukuplah tinggi ini. Penyebab dari harga beras jika kita mengutip dari pernyataan Presiden Joko Widodo di mana harga beras ini diakibatkan adanya El Nino di 7 provinsi di Indonesia. El Nino ini tentu berdampak kepada musim kemarau dari bulan Juni hingga bulan September sehingga para petani gagal untuk panen dan juga sulit untuk memproduksikan berasnya ke pasaran sehingga harga beras naik dan sejumlah kebijakan telah pemerintah lakukan seperti melakukan operasi pasar dan kedepannya akan melakukan kebijakan impor. Kita sama-sama berharap Ocha, Pram dan juga pemirsa, kebijakan dari pemerintah ini dapat secara masif menekan harga beras sehingga harga beras dapat stabil kembali di Indonesia. Kembali kepada Anda, Ocha dan juga Pram. Ya, baik, terima kasih Dilami sudah melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tingginya harga beras membuat ratusan emak-emak di Mandaling, Natal, Sumatera Utara berebut beras murah dalam operasi pasar yang digelar Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan. Ya, kurang dari 1 jam pemirsa 7 ton beras ludes terjual. Ratusan ibu-ibu memadati operasi pasar beras murah di Pasar Lama Panyabungan, Mandeling, Natal, Sumatera Utara. Antrean terlihat sejak pagi sebelum operasi beras murah dimulai. Operasi pasar beras murah ini digelar Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Mandeling, Natal dengan menyalurkan 7 ton beras. Pada operasi beras murah ini warga hanya mengocek uang sebesar Rp11.700 untuk per kilogram beras atau lebih murah Rp3.000 dari harga pasaran sebesar Rp15.000 per kilogramnya. Belum dapatan? Kehabisan kartu loh bang. Kehabisan kartu? Iya. Udah lama tadi nunggu juga? Udah. Oke, jadi gimana kalau habisan kartu gini gimana jadinya? Kalau nggak ada kartunya nggak dapat lah bang. Jauh tadi datang ke sini? Udah jauh. Warga berharap operasi pasar beras murah kembali digelar agar warga yang belum mendapat jatah dapat membeli beras dengan harga terjangkau. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husein Lubis, iNews melaporkan. Ratusan warga di Desa Karangwuni, Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul, Yogyakarta rela antre dan menunggu hingga 3 jam untuk mendapatkan bantuan beras gratis sebanyak 10 kg. Antrian terlihat di komplek Balai Desa hingga keluar pendopo. Pada penyaluran bantuan beras ini, 4 ton beras lebih diberikan untuk warga kurang mampu. Kalau beli beras itu biasanya harga berapa Mbak kalau sampai di Karangwuni sini Mbak? Ya paling harga terendah itu 13.000 dari tahun ini. Itu biasanya kalau 1 bulan bisa habis uang berapa Mbak? Banyak Pak, tergantung jumlah keluarga juga sih sebenarnya. Karena senang sekali
jam berapa ini Bu? Jam 9. Jam 9. Antri berapa lama ini Bu berarti kira-kira? 3 jam. 3 jaman. Untuk dapat menerima bantuan beras, warga diharuskan membawa KTP dengan alamat lokasi penyaluran. Untuk 1 kali penerimaan, warga mendapatkan beras gratis sebanyak 10 kg. Hingga saat ini, wilayah Kecamatan Rongkop Gunung Kidul telah menerima saluran bantuan beras lebih dari 36 ton. Beras dibagikan ke lebih dari 3.000 keluarga penerima manfaat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita di Jember, Jawa Timur digerebek warga karena diduga melakukan penipuan dengan modus jual beras murah. Ya, warga mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ya, ini ya saya amankan, dasarnya kayak gini. Dan saya panggil aparat. Seorang ibu bernama Ria ini tak berkutik saat sejumlah warga mendatangi rumahnya di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Pelaku diduga menipu puluhan ibu dengan modus menjual beras murah. Menurut warga, mereka sudah membayar hingga total mencapai ratusan juta rupiah, namun warga tidak menerima beras yang pelaku janjikan. Puluhan korban berasal dari sejumlah wilayah di Jember. Warga yang kesal karena tidak ada itikat baik dari pelaku langsung melaporkan penipuan tersebut ke polisi. Sempat dilakukan mediasi oleh ketua RW setempat dan juga polisi. Dia mengiming-imingkan saya, enak mbak beras, ayo mumpung murah harganya. Soalnya minggu depan udah naik lagi, mumpung dapat promo dari gudangnya gitu pak. Akhirnya saya mengiyakan karena berasnya kan harganya di bawah pasar. Saya nyoba join 100 sak sama minyak karton 5. Akhirnya melakukan mediasi. Jadi di sini saya selaku ketua RW sekaligus menjadi mediator. Dan ternyata dari kejadian ini makin berdatangan banyak yang diduga itu adalah para korban. Termasuk diantaranya dari Kecamatan Ambulu, kemudian ada juga yang dari Jember Kota juga ada. Akhirnya untuk meredam aksi kekecewaan dan kemarahan warga, pelaku langsung digelandang ke kantor polsek setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kekeringan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terus meluas seiring berlangsungnya puncak musim kemarau, di mana ribuan keluarga mengalami krisis air bersih. Ya, sementara itu di Jakarta, puluhan kepala keluarga mengalami kesulitan air bersih. Salah satu daerah yang dilanda krisis air bersih akibat kekeringan ini berada di Desa Bareng, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga menerima dropping bantuan air bersih dari pemerintah kabupaten setempat. Hingga saat ini tercatat ada 44 desa yang tersebar di 16 kecamatan dilanda krisis air bersih. Sementara itu, puluhan kepala keluarga di Kalideres, Jakarta alami kesulitan air bersih selama 3 pekan. Meski begitu, bantuan air bersih masih berdatangan dari Pamjaya dan pihak kepolisian. Selama 3 minggu ini tuh air nggak keluar lah. Sekarang tuh saya bersyukur dapat bantuan, udah 1 minggu ini udah dapat bantuan tuh, bantuan air. Warga berharap pihak Pamjaya segera menormalkan aliran air bersih ke rumah-rumah warga. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Tanah Abang, ratusan pedagang pasar Bringharjo, Yogyakarta terancam gulung tikar imbas online shop di media sosial. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.